Laut Natuna Utara. Bagi Indonesia, itu laut biasa, dengan ikan, ombak, dan nelayan yang beneran nyari makan. Tapi kalau kamu lihat dari kacamata Tiongkok, ceritanya jadi, luar biasa. Di peta mereka, wilayah laut ini tiba-tiba kena sapu 9 garis putus-putus. Katanya itu wilayah historis mereka. Historis dari zaman kapal kayu katanya. Kayak warisan nenek moyang yang entah bagaimana nyambungnya. Kalau logika ini dipakai umum, kita bisa aja klaim kafe sebelah karena dulu waktu SD pernah beli gorengan di situ. Indonesia, tentu saja, bingung. Kita nggak ikut ribut soal pulau. Kita cuma bilang, ini ZEE kami. Sesuai UNCLOS 1982, sudah sah, sudah diteken. Tapi kok malah kita yang ditarik ke konflik? Gimana nggak capek? Kita duduk tenang, tetangga masuk, duduk di halaman, lalu bilang, dulu saya lewat sini, jadi boleh dong nebeng mandi. Dan lebih parahnya, mereka bawa tenda dan satelit. Masalahnya, bukan cuma soal garis, tapi soal kapal. Tiongkok kirim nelayan, tapi nelayan jenis baru, yang kapal kayunya punya radar, punya sonar, dan bisa komunikasi langsung ke daratan Tiongkok. Ada juga kapal riset, tapi jalurnya zigzag kayak cari sinyal. Dan hasil risetnya nihil, mungkin itu riset spiritual. Kita pun kirim kapal patroli, TNI AL, Bakamla, semua turun tangan. Tapi tiap kali mereka diusir, ya balik lagi. Mungkin mereka pikir itu check-in rutin, atau mungkin GPS mereka pakai versi beta. Tiongkok juga kirim kapal Coast Guard, beda tipis sama kapal perang, tapi tanpa rudal. Ini kayak ninja, kelihatan sipil, tapi ototnya militer. Mereka bilang, kami hanya menjaga nelayan, tapi kok penjagaannya setara pengamanan presiden. Dan ironisnya, nelayan kita malah harus ngalah, padahal lautnya, ya laut kita. Pemerintah Indonesia, tetap tenang. Kita bukan tipe yang suka berteriak, tapi bukan berarti diam. Kita pasang radar, bangun pangkalan, kirim KRI, tapi tetap dengan nada halus. Kami berharap ini segera diselesaikan dengan damai, kalem, elegan, tapi juga sinyal kuat. Karena kalau ngomong terlalu keras, bisa dianggap provokasi. Tapi kalau terlalu diam, bisa dikira pasrah. Ini kayak jadi MC hajatan, harus jaga nada, tapi jangan kehilangan grip. Tiongkok sendiri, pintar. Sambil kirim kapal, mereka juga bawa proposal kerjasama. Investasi, proyek, pinjaman, semua dibungkus manis. Tapi tetap, di belakangnya, kapal mereka stay di Natuna. Jadi kayak ditraktir makan, terus pas pulang, motor kita hilang. Diplomasi ini seperti main tebak kata. Semua kata-kata bagus, tapi kita tahu di baliknya ada makna lain. Dan Indonesia harus lihai, harus bisa senyum sambil tetap pasang radar. Lalu, pertanyaan besar muncul. Apakah ini bisa berujung konflik terbuka? Secara teori, iya. Tapi dalam praktek, kayaknya nggak semudah itu. Tiongkok nggak butuh perang. Mereka butuh pengaruh. Indonesia juga nggak cari masalah. Tapi ego nasional, ditambah sinyal kapal dan jadwal patroli yang kadang tumpang tindih. Itu kombinasi bahaya. Satu insiden bisa jadi drama internasional. Satu tabrakan bisa jadi konferensi pers PBB. Dan kita semua tahu, dunia suka cerita besar. Tapi yang lebih nyata bukan perang terbuka, tapi konflik senyap. Ini era hybrid. Perang nggak harus pakai rudal, cukup pakai data, pakai satelit, pakai riset bawah laut yang tidak disengaja, pakai kapal nelayan yang jalurnya mirip pola invasi. Dan kalau kita nggak rajin hadir, nanti dianggap ngaku. Karena dalam geopolitik yang paling sering muncul, dianggap pemilik. Dan tentu saja kita nggak sendirian di panggung ini. Amerika muncul bawa kapal induk. Australia mulai patroli, Jepang kirim bantuan, ASEAN masih ragu-ragu tapi nonton. Ini kayak pertandingan tinju yang belum mulai, tapi kursi penonton sudah penuh. Kalau Indonesia salah langkah, yang datang bukan cuma komentar, tapi sponsor. Dan itu bisa rumit. Jadi, Indonesia harus pintar, bukan hanya kuat, tapi juga konsisten. Hadir terus di laut, latihan bareng, jaga nelayan lokal, bangun infrastruktur pantai. Dan yang paling penting, bikin Tiongkok mikir 2 kali. Worth it nggak sih ngeganggu negara yang nggak bisa diintimidasi? Karena satu hal yang Tiongkok kadang lupa. Kita mungkin negara berkembang, tapi urusan bertahan, kita punya pengalaman panjang. Kita nggak gampang dikibuli. Kita tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kita mungkin tidak punya kapal induk, tapi kita punya nelayan yang tidak pernah mundur. Dan mereka jauh lebih keras kepala dari kapal manapun.